wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan wartawan seluruh wilayah Kabupaten Blora. Hari ini, siang ini, tanggal 11 November 2020, Polres Blora melakukan konferensi pers perihal pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atas nama saudara W, ya, umur 22 tahun, alamat Cepu, Kabupaten Blora. Modus operandi yang dia laksanakan cukup unik, ya. Ini perlu saya sampaikan kepada seluruh khalayak masyarakat Kabupaten Blora. Jadi saudara W ini membuat akun palsu Facebook dengan menggunakan nama orang lain, wajah orang lain, dan gender berbeda. Jadi dia menggunakan atas nama Titin, ya, umur sekitar 34 tahun, seorang wanita yang menyebar ataupun mencari korban dengan cara chat ataupun komunikasi melalui Facebook. Dari Facebook, ya, pelaku berhubungan secara intens. Nanti mereka akan bertukar kontak nomor handphone ataupun WhatsApp, dilakukan chat beberapa waktu. Setelah diperkirakan oleh tersangka itu cukup layak dan cukup waktu untuk dilakukan pertemuan, aksi dia laksanakan. Ya. Nah, korban ini atas nama saudara Iksan Fauzi, ya, umur sekitar 27 tahun, ya. Korban ini mendapatkan chat dan lain-lain bujuk rayu dari saudara W ini, pelaku, hadir ke suatu lokasi. Pertemuan di lokasi tersebut, naiklah saudara W dengan mengaku bahwasannya dia sebagai keluarga dari saudara Titin tersebut. Perjalanan menuju suatu lokasi, berhenti mobil, mesin dimatikan. Saudara W melakukan tindakan dengan memukul korban, ya, saudara Fauzi ini, Iksan Fauzi ini, dengan sebuah palu dan menodongkan sebilah pisau, ya, Akibat yang dilakukan kejadian tersebut, korban mengakibatkan luka di kepala. Alhamdulillah dia bisa melarikan diri. Dan setelah kegiatan tersebut, saudara W ini, pelaku ini, ya, membawa kabur kendaraan roda 4 dari saudara Iksan tersebut. Alhamdulillah, kejadian 03.45 tanggal 10 November kemarin, dalam jangka waktu 8 jam, belum 24 jam, jajaran Polres Blora bersama-sama jajaran Polsek Cepu berhasil mengungkap pelaku dengan melakukan deteksi, detektor, dan melakukan kegiatan-kegiatan investigasi. Dan alhamdulillah pelaku sekarang sudah kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan, dan ternyata pelaku merupakan salah satu residivis pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pelaku kita kenakan Undang-Undang KUHP pasal 365 ayat 2 dengan ancaman maksimal 12 tahun. Dan berarti kasus ini sudah direncanakan, ya, Dan, untuk... Ya, dari hal tersebut, kalau misalnya korban ini mengakibatkan sampai meninggal dunia, bisa kita katakan tindakan, ya, pembunuhan berencana, ya, dilakukan diawali dengan tindak pidana pencurian kekerasan dan mengakibatkan luka, berarti sudah direncanakan betul. Dari cerita dan pemeriksaan yang diberikan oleh saksi maupun korban, dan diakui oleh tersangka sendiri. Dan pelaku ditangkap di mana, Dan? Pelaku ditangkap di wilayah Bojonegoro. Kalau tidak salah di wilayah di daerah Bojonegoro, ya, di salah satu desa di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Memang sembunyi di sana atau gimana, Dan? Pada saat itu kendaraan dipergunakan oleh tersangka, ya, tersangka. Kita monitor dengan tanda-tanda kendaraan yang dilaporkan oleh korban. Nah, kita
deteksi, investigasi, kita lidik, ya alhamdulillah kita identifikasi bahwasannya pelaku betul itu, ya kita lakukan upaya paksa terhadap pelaku. Oke? Dan itu dilaksanakan bersama-sama apa sendirian tuh? Gimana? Itu sendirian apa? Saya katakan tadi sementara bisa kita katakan pelaku tunggal, ya, karena akun Facebook ini dia yang membuat akun Facebook palsu dengan gender yang berbeda, wanita, nama berbeda. Dia lakukan tracing terhadap orang-orang yang kira-kira bisa dia masuki. Ada yang tertarik, dilakukan chat-chat dan minta nomor handphone dan lain-lain. Nah, akhirnya dia cukup waktu dia lakukan pertemuan, ya dia lakukan tindak pidana. Nah, Sempat ada perlawanan nggak dari waktu penangkapan? kebetulan kalau dari kronologis cerita, korban melakukan menyetir di depan, pelaku ini memang duduk di belakang dengan upaya bahwasannya nanti yang saudara Titin ini, yang atas nama Titin ini akan duduk di depan mendampingi. Mobil berhenti, dia pukul, dia menggunakan palu, ya, ada luka ya di kepala, luka di kepala. Korban merasa sakit, dia kabur melalui jendela dengan diancam dengan pisau. Dan kalau motif memang ingin menguasai harta benda korban, bukan? Ya, bisa kita katakan demikian. Barang bukti dan